Seorang anak berusia 2 tahun di Korea Utara dijatuhi hukuman seumur hidup di kamp penjara politik lantaran orang tuanya memiliki sebuah Alkitab di rumahnya. Diketahui pemerintahan Kim Jong-un terus mengeksekusi dan menyiksa para penganut agama. Orang yang tertangkap membawa salinan Alkitab di Korea Utara akan menghadapi hukuman mati. Sementara keluarga mereka termasuk anak-anak akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Korea Utara telah mencoba membasmi kekristenan selama beberapa dekade. Ini disebabkan oleh ketakutan akan pengaruh gereja setelah mempelajari perannya dalam runtuhnya tirai besi di Eropa pada tahun 1980-an. Diperkirakan antara 50.000 hingga 70.000 warga Korea Utara ditahan di penjara karena menganut agama Kristen. Beberapa penyintas yang dipenjara karena ajaran Samanisme juga menggambarkan kondisi mengerikan di kamp penjara. Mereka bersaksi telah dipukuli, dipaksa dalam posisi stres, dan diberi makanan yang terkontaminasi. Under the rug, all my problems that I shove. Putri Kim Jong-un bernama Kim Ju-e berumur sekitar 10 tahun. Bersama ayahnya menghadiri parade militer untuk memperingati 75 tahun berdirinya Tentara Rakyat Korea Utara di alun-alun Kim Il-sung, Pyongyang, Korea Utara. Tidak lama setelah kemunculan putrinya tersebut di publik, Kim Jong-un mulai mengeluarkan larangan agar warganya tidak memberi nama anak mereka yang sama dengan nama putrinya, yakni Kim Ju-e. Larangan tersebut diberlakukan tak hanya untuk bayi yang baru lahir, namun juga berlaku untuk warga yang telah lebih dulu memiliki nama tersebut. Otoritas Korea Utara memaksa para gadis dan wanita yang dipanggil Ju-e untuk mengganti namanya. Pemerintah daerah telah mengeluarkan perintah agar para wanita dengan nama tersebut mengubah akta kelahiran mereka dalam seminggu. Seorang gadis berusia 12 tahun di dekat tempat tinggalnya bernama Ju diminta agar orang tuanya melaporkan ke Kementerian Keamanan untuk mengubah akta kelahirannya. Larangan serupa juga berlaku untuk mereka yang memiliki nama yang sama dengan Kim Jong-un. Moranbang adalah girl group yang berasal dari Korea Utara. Tidak seperti girl group di Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi tertentu, namun girl group ini dibentuk oleh Presiden Korea Utara sendiri, yakni Kim Jong-un. Bahkan kelima anggotanya pun dipilih langsung satu-satu oleh Kim Jong-un. Kim Jong-un membentuk grup musik ini pada tahun 2012. Bahkan lagu-lagu yang dibawakan oleh Moranbang merupakan lagu-lagu yang disetujui oleh negara dengan kriteria tertentu. Moranbang membawakan lagu genre perpaduan antara musik klasik, pop rock era tahun 1980-an. Ditambah sedikit koreografi era tahun 1980-an yang membuat penampilan panggung perdana mereka mendapat sanjungan dari Kim Jong-un. Tujuannya dibentuk girl group ini untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat. Dalam penampilannya, Moranbang kerap mengenakan pakaian formal yang serasi. Selain itu, lagu-lagu mereka pun diketahui mengandung propaganda untuk memuji Kim Jong-un. Rumah ini merupakan salah satu rumah termahal di dunia dan memiliki nama Antilia. Rumah mewah asal India ini seharga 18 triliun dan merupakan milik orang terkaya di India, yaitu Mukesh Ambani dengan kekayaan bersih mencapai 22,3 miliar US dollar. Dikabarkan bahwa rumah ini terletak di kawasan Kumuh, namun kenyataannya rumah mewah ini terletak di Mumbai Stony Altamont Road, India, yang merupakan kawasan paling mahal di India. Rumah ini ditempati Mukesh Ambani bersama istri dan 3 anaknya, serta 400 orang karyawan. Rencananya rumah ini akan dibuat 40 lantai, namun karena terlalu tinggi, akhirnya rumah ini hanya memiliki 27 lantai. Rumah ini memiliki garasi yang mampu menampung 168 unit mobil serta 3 buah helipad di atap. Bagian lobi dari rumah ini memiliki 9 buah lift. Rumah ini memiliki fasilitas lengkap seperti spa, kebun bertingkat, serta sebuah kuil untuk digunakan berdoa secara teratur bagi keluarga. Pada Kamis malam 22 Juni 2023, dilaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat mendeteksi ledakan kapal selam Titan pada perangkat pemantau suara bawah air setelah kapal selam itu menghilang di Samudra Atlantik sejak hari Minggu 18 Juni 2023. Tim penyelamat dari beberapa negara telah menghabiskan waktu berhari-hari berupaya mencari ribuan kilometer ke dalam laut lepas untuk mencari kapal selam wisata Titan sepanjang 6,7 meter tersebut. Namun kapal selam wisata laut dalam yang membawa 5 orang dalam pelayaran ke bangkai kapal Titanic ditemukan telah berbentuk puing-puing akibat meledak dan diyakini menewaskan semua orang di dalamnya. Salah satunya merupakan konglomerat Inggris Pakistan. Under the rug, all my problems that I shove.
Seorang gadis bernama Ella Harper lahir di Hendersonville, Tennessee pada tanggal 5 Januari 1870. Dicatat dalam sejarah karena memiliki kondisi tubuh sangat langka. Sejak lahir, dokter mendiagnosis Ella memiliki kondisi ortopedi yang sangat langka yang disebut genu recurvatum bawaan, yang menyebabkan lututnya menekuk ke belakang. Kondisi cacat tubuh itu yang kemudian membuat Ella mendapat julukan gadis unta sepanjang hidupnya. Hidup di keluarga yang sederhana, Ella Harper sempat mengatakan bahwa kondisi cacatnya adalah kesempatan untuk mencari nafkah. Pada usia 12 tahun, Ella sudah bergabung dengan panggung sirkus yang menampilkan pertunjukan aneh, berkeliling dari St. Louis hingga New Orleans. Sebagai atraksi unggulan di Nickel Plate Circus, Ella Harper menerima gaji mingguan sebesar $5.000. Setelah kematiannya, namanya masih terus dikenang sebagai gadis unta, penghibur dari panggung sirkus, keanehan alam yang paling indah. Begitu orang-orang mengenang dan memujinya. Chang dan Eng Bangker merupakan pencetus istilah kembar Siam pertama di dunia. Mereka lahir pada tanggal 11 Mei 1811 di Siam, Thailand. Namun mereka memiliki campuran darah Tionghoa dan Melayu. Pada saat dilahirkan, ada semacam tabung besar di sekitar bagian pinggang yang menghubungkan mereka. Saat itu ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Kedua anak kembar Siam ini malah dituduh sebagai jelmaan setan. Seorang pedagang asal Inggris yang bernama Robert Hunter mengubah hidup kedua anak kembar dempet ini dan mengajak mereka ke Boston pada tahun 1829 saat masih berusia 17 tahun. Kepintaran Chang dan Eng di atas rata-rata. Bahasa Inggris pun dengan cepat dikuasai. Sesampainya di Amerika, Chang dan Eng menjadi pemain akrobat kelas dunia dan dikenal sebagai The Siamese Double Boys. Mereka dengan cepat terkenal dan kaya. Kasus kembar dempet belum dikenal luas oleh penduduk setempat, sehingga istilah kembar Siam pun menjadi tenar, berasal dari panggilan Chang dan Eng. Dr. Robert Liston dikenal sebagai ahli bedah tercepat di abad ke-19. Gayanya mungkin tampak ceroboh, tetapi di zaman sebelum adanya anestesi, kecepatan sangat penting untuk meminimalkan rasa sakit pasien. Liston menjadi sosok penting dalam mengatasi masalah ini. Ahli bedah yang lebih lambat terkadang membuat pasien kesakitan dan bahkan melarikan diri dari ruang operasi. Tangan cepat Liston sangat dicari sehingga pasien terkadang harus berkemah di ruang tunggunya selama berhari-hari, menunggu giliran untuk menemuinya. Satu-satunya kesalahan fatal yang paling terkenal adalah operasi di mana dia bergerak begitu cepat sehingga tak sengaja melepaskan jari asisten bedahnya saat dia memotong kaki pasien. Pasien dan asistennya meninggal karena infeksi pada luka mereka. Orang yang kebetulan menonton operasi itu sangat ketakutan karena mantranya juga terkena iris, lalu meninggal karena syok. Kegagalan itu dikatakan sebagai satu-satunya operasi yang diketahui dalam sejarah dengan tingkat kematian 300%. Suku Kalas merupakan kelompok asli Indo-Arya yang tinggal di distrik Chitral, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Perawakannya tinggi besar, hidung mancung, kulit putih, serta rambutnya berwarna coklat hingga pirang. Berdasarkan penelusuran sejarah, suku Kalas merupakan keturunan Eropa yang berasal dari pasukan Iskandar Agung. Suku Uighur terdapat di Cina. Suku Uighur merupakan keturunan dari suku kuno Hui He yang tersebar di Asia Tengah. Meski berada di Cina, namun suku Uighur mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Cina. Perempuan suku Uighur memiliki hidung yang mancung, mata coklat, kulit yang putih, serta rambut berwarna coklat dan pirang. Suku Chuki mendiami pedalaman di Siberia. Perempuan suku Chuki terbilang cantik. Mereka mempunyai paras yang merupakan perpaduan antara Asia Timur dan Eropa Timur. Selain itu, mereka memiliki kulit berwarna putih. Suku Maori merupakan penduduk asli asal Polynesia yang tinggal di Selandia Baru. Suku Maori mempunyai ciri fisik seperti postur tinggi sebagaimana orang Eropa, mata berwarna coklat dengan kulit sawo matang. Suku Ladaki menempati wilayah di bagian utara India, yaitu Jammu dan Kashmir. Perempuan suku Ladaki mirip orang Mongol yang mempunyai kulit putih serta pipi yang merona. Mereka juga mempunyai aksen India.
I know what you're thinking, and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.